Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ruxlin STMT. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum yang berada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan Serdos 2021. Nah, di program studi Teknik Elektro itu saya mulai mengajar pada tahun 2014. Saya biasanya mengajar di semester ganjil dan semester genap. Dan beberapa tahun terakhir ini saya mengampuh mata kuliah. Di semester ganjil itu 4 mata kuliah, di semester genap juga 4 mata kuliah. Nah, mata kuliah yang saya ampuh, salah satu yang pokok di sini adalah sistem mata kuliah sistem pengaturan. Itu yang saya ampuh di semester genap, yaitu pada semester 6. Nah, dan saya akan menyampaikan garis besar pembahasan mata kuliah sistem pengaturan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat adalah sistem penilaian. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah yang saya ampuh adalah sistem pengaturan. Dan sifat mata kuliah tersebut adalah wajib dengan bobot SKS 2 SKS. Sedangkan deskripsinya adalah bahwa mata kuliah ini membahas tentang sistem kendali, teorema Laplace, model matematis, sistem fisik, diagram kotak, respons sistem, dan kestabilan sistem. Itulah deskripsi mata kuliah sistem pengaturan. Yang berikutnya adalah capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran di sini saya membuat 7 item, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem kendali. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai penerapan teori model matematis teorema Laplace. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai penerapan teori model matematika sistem fisik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep diagram kotak. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan grafik aliran sinyal. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai dan memahami konsep respons sistem. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai dan memahami kestabilan sistem. Nah, itu ada 7 item inilah saya jadikan sebagai capaian pembelajaran yang ada di RPS saya. Berikutnya, materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran di sistem pengaturan, itu mata kuliah sistem pengaturan ini ada 7 bab. Ada 7 bab yang mana mata kuliah di sistem pengaturan itu dalam satu semester itu 14 kali pertemuan, yaitu 14 kali pembelajaran. Nah, 7 bab ini saya harus menyampaikan kepada mahasiswa selama perkuliahan itu berlangsung. Oke, saya mulai dari bab pertama, yaitu tentang pengantar sistem kendali. Pengantar sistem kendali ini membahas tentang definisi kendali, definisi kendali atau persyaratan definisi kendali, terus persyaratan sistem kendali serta macam-macam sistem kendali. Nah, macam-macam sistem kendali mahasiswa harus paham, yaitu di sini ada sistem kendali sistem loop terbuka, sistem kendali loop tertutup. Nah, terutama di loop tertutup harus betul-betul dipahamkan tentang summingnya pada saat terjadi perbandingan antara sinyal luaran dengan sinyal masukan. Nah, di mana feedbacknya tersebut harus dipahami, yaitu jangan sampai pada saat feedback itu data yang dikirimkan ke summing dalam hal ini, baik itu melalui sensor, mau pakai peralatan pakai peralatan yang lain, itu tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat dan harus pas sesuai dengan timing yang kita programkan. Itu dari pengantar sistem kendali pada bab pertama. Bab yang kedua, di dalam sistem kendali maka yang terpenting juga adalah transformasi Laplace, di mana transformasi Laplace tersebut adalah yang merubah sistem dari kawasan waktu ke kawasan S, dari kawasan T ke kawasan S sampai ke
dikembalikan lagi ke kawasan S, yaitu pada bab 2 yaitu transformasi Laplace. Karena apa? Pada saat kita berbicara tentang sistem kendali, maka plan di sini kita harus merubah bagaimana suatu peralatan, katakanlah itu apakah itu sistem elektrik, apakah itu sistem gerak translasi misalkan, lah kita buat transfer function-nya. Nah, untuk merubah transfer function tersebut, maka saya menggunakan transformasi Laplace. Nah, bab ketiga adalah model matematis sistem fisiknya, ya kita ambil contoh misalkan rangkaian RLC seri, misalkan atau RLC paralel, kita buat dengan keadaan tertentu, kita buat model matematikanya. Yang keempat adalah diagram kotak, yang kelima adalah grafik aliran sinyal, yang keenam respons sistem, dan yang ketujuh adalah kestabilan sistem. Jadi 7 bab itulah materi pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Jadi selama 1 semester. Yang berikutnya adalah sistem pembelajaran. Nah, di mana sistem pembelajaran tersebut, yaitu jumlah pertemuan yang saya lakukan adalah 16 tatap muka, baik daring maupun luring. Kalau sebelum pandemi, maka saya sering menggunakan luring. Di dalam 14 tatap muka tersebut, di dalam 16 tatap muka tersebut, maka 14 itu adalah pertemuan, yaitu pembelajaran, proses pembelajaran, 1 UTS dan 1 UAS. Nah, sehingga jumlah totalnya adalah 16 tatap muka. Oke, yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini saya menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama adalah menggunakan metode ceramah. Menggunakan metode ceramah di sini adalah penyampaian materi perkuliahan oleh dosen, dalam hal ini saya misalkan seperti itu, menyampaikan materi kepada mahasiswa secara lisan dengan bantuan LCD atau bantuan proyektor. Dan di sini saya menyampaikan mata kuliah selama kuliah berlangsung, yaitu selama 1 semester, pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu. Jadi saya menyampaikan mata kuliah, tetapi tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu mahasiswa boleh bertanya tentang kejelasan materi yang saya sampaikan. Nah, misalkan materi yang saya sampaikan tersebut kurang jelas, atau ternyata kurang dalam, atau ternyata kurang ada pembaruan misalkan, mahasiswa boleh bertanya kepada saya, yaitu dalam hal ini sebagai penyampai materi di dalam metode ceramah itu. Nah, yang kedua adalah diskusi, yaitu mahasiswa dalam memberikan persoalan, mahasiswa diberikan persoalan, maksud saya, atau permasalahan oleh dosen berupa pertanyaan ataupun fakta yang ada dan diselesaikan secara kelompok. Maksudnya seperti ini, saya sebagai seorang dosen, yaitu memberikan permasalahan-permasalahan kepada mahasiswa. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut yaitu menyangkut masalah mata kuliah sistem pengaturan, kan gitu. Nah, sehingga dari sini sistem pengaturan, dalam sistem pengaturan katakanlah kita berbicara tentang satu bab saja tentang sistem kendali, misalkan, terus saya berikan permasalahan tersebut kepada mahasiswa. Nah, tetapi mahasiswa bisa menyelesaikan secara kelompok, bisa dengan rundingan. Jadi dengan metode kelompok. Nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Itulah dengan cara diskusi, kan gitu, sehingga dalam pembelajaran tersebut bisa hidup. Yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus, di mana dosen dalam hal ini saya menjelaskan suatu masalah atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa diberi tugas untuk mencari alternatif pemecahan permasalahan itu. Jadi misalkan ada kasus-kasus tertentu, saya kasih tugas, saya berikan tugas itu kepada mahasiswa, yaitu untuk dicari bagaimana cara pemecahan permasalahan tersebut. Itu metode yang ketiga, yaitu metode studi kasus. Sehingga dari sini dalam metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan studi kasus. Berikutnya adalah sistem penilaian. Nah, pada sistem penilaian ini biasanya saya sampaikan kepada mahasiswa di awal kuliah dan saya anggap sebagai kontrak kuliah kepada mahasiswa. Nah, sistem penilaian ini meliputi 4 kriteria. Yang pertama adalah kedisiplinan atau persensi kehadiran mahasiswa dengan skor
10%. Nah, kedisiplinan dan prestasi kehadiran ini saya kasih skor 10% untuk memberikan motivasi atau semangat kepada mahasiswa agar mahasiswa itu aktif untuk menghadiri perkuliahan. Sehingga dengan skor tersebut mahasiswa akan melakukan perkuliahan secara aktif. Yang kedua adalah kuis dan tugas mandiri atau tugas kelompok dengan skor 20%. Nah, tugas dengan skor 20% itu berarti dari sini mahasiswa yang mengerjakan tugas maka ada skornya. Nah, 20% tersebut sangat lumayan sehingga mahasiswa tersebut dengan semangat mengerjakan tugasnya, sehingga tugasnya itu tidak mahasiswa tidak semena-mena misalkan mengerjakan tugas terus tidak dikumpulkan kan gitu lah. Karena dengan adanya skor itu untuk memancing mahasiswa, untuk memotivasi mahasiswa agar mahasiswa itu mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan tugas kepada dosen, yaitu dalam hal ini mengumpulkan tugas kepada saya. Nah, yang ketiga adalah ujian tengah semester. Di ujian tengah semester dengan skor 30%. Nah, ujian tengah semester itu dengan skor 30%, sedangkan ujian akhir semester yang keempat adalah 40%, sehingga jumlahnya sebesar 100%. Nah, skor ini atau sistem penilaian ini itu disepakati bersama mahasiswa di saat awal kuliah, sehingga dari sini pada saat saya melakukan penilaian kepada mahasiswa itu tidak subjektif, tidak semena-mena. Karena apa? Karena saya ada panduan penilaian yang kita sepakati bersama dengan mahasiswa. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Saya menggunakan Ogata, Jakub, Kayak, dan jurnal dan prosiding. Nah, terutama di jurnal dan prosiding itu biasanya di sela-sela perkuliahan itu saya sisipi jurnal-jurnal atau prosiding yang terbaru, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang gambaran mata kuliah saya, mulai dari deskripsi mata kuliah sampai ke sistem penilaiannya. Untuk itu akan saya tunjukkan bagaimana saya mengajar luring kepada mahasiswa. Oke, mari kita ke pengajaran saya, yaitu ke pengajaran luring mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Oke, pada kali ini itu kita mata kuliah sistem pengaturan, tapi tetap mas gurunya tetap muka, tetap jaga jarak ya, dan jangan lupa prokesnya ya. Ini prokesnya sebelum mata kuliah kita mulai, sambil berjalan jangan lupa mas absen dulu absensinya. Oke, pada mata kuliah sistem pengaturan ini, maka kita akan bahas masalah sistem kendali. Oke, yang kita bahas di sini adalah sistem kendali. Nah, di dalam sistem kendali itu minimal ada dua bagian. Jadi ada dua bagian di dalam sistem kendali. Yang pertama adalah bagian atau subsistem kendali atau yang dikendalikan, yaitu namanya plan. Saya ulangi. Jadi yang pertama adalah plan. Dalam hal ini adalah bagian atau subsistem kendalian atau yang dikendalikan. Nah, plan di sini karena yang dikendalikan, terserah dengan mau pakai apa. Nah, kita mau pakai apa plannya itu? Misalkan gini, kita mau mengendalikan motor DC, RPM-nya kita kendalikan. Atau kita mau mengendalikan motor induksi, atau yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya yaitu energi baru terbarukan. Nah, kita mau mengendalikan surya sel misalkan gitu. Yang kita kendalikan adalah sudutnya, yaitu kita mengikuti putaran matahari, atau wind turbine misalkan. Kita kendalikan plan macam-macam, plan itu macam-macam. Nah, bagian yang kedua adalah
bagian atau subsistem pengendali atau kontrolernya. Jadi bagian yang mengendalikan daripada plan itu. Nah, itu dikatakan sebagai sistem kendali. Jadi sistem kendali ya dikatakan sebagai sistem kendali itu minimal ada dua itu, yang dikendalikan dan yang mengendalikan. Nah, sementara sistem kendali yang konvensional yang sering kita gunakan itu adalah pakai PID, yaitu proporsional, integral dan derivatif. Jadi itu yang kita pakai yang konvensional. Tinggal bagaimana nanti kita mentuning daripada parameter PI dan D-nya itu. Nah, yang terbaru nih, nah, kita tuning parameternya pakai artificial intelligence. Jadi pakai kecerdasan buatan. Itu yang digunakan sebagai sistem kendalinya, jadi yang mengendalikan itu. Oke, itu bagian dari sistem kendali. Nah, definisi kontrol sekarang. Definisi kontrol sendiri. Nah, di sini ada sistem. Sistem adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan sesuatu untuk sasaran tertentu. Proses adalah perubahan yang berurutan dan berlangsung secara kontinu dan tetap menuju keadaan akhir tertentu. Kontrol atau kendali, suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu. Sehingga dari sini, sistem kontrol adalah proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran. Dalam hal ini adalah variabel atau parameter, sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. Nah, itu definisi daripada sistem kendali. Jadi sistem kontrolnya itu definisinya seperti itu. Nah, di dalam sistem kontrol mas itu ada dua. Jadi ada dua jenis sistem kendali, yaitu sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup. Nah, kita bahas yang pertama yaitu sistem kendali loop terbuka. Merupakan sistem kontrol manual di mana proses pengaturannya dilakukan secara manual oleh operator dengan mengamati keluaran secara visual, kemudian dilakukan koreksi variabel kontrolnya untuk mempertahankan hasil luarannya. Sehingga dari sini, karena itu adalah sistem kendali loop terbuka, maka tidak ada feedbacknya. Jadi tidak membandingkan luaran dengan masukan. Jadi langsung saja masukkan controller, proses, luaran. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan jenengan punya mesin cuci. Nah, mesin cuci. Nah, proses yang dilakukan oleh mesin cuci meliputi perendaman, pencucian, dan pembilasan, tetapi tidak dilakukan pengukuran terhadap outputnya, yaitu apakah pakaian yang dicuci itu sudah bersih atau belum. Nah, kita nggak mengontrol itu. Jadi yang penting ada luaran tidak ada. Nah, nanti ini dilakukan secara manual biasanya seperti itu. Itu sistem kendali loop terbuka. Nah, yang kedua adalah sistem kendali dengan loop tertutup. Nah, ini yang kita akan lebih mendalami di sini. Sistem kontrol atau sistem kendali loop tertutup merupakan sistem kontrol yang sinyal luarannya mempunyai pengaruh langsung. Nah, sinyal luaran ya, mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Nah, kontrol loop tertutup termasuk dalam sistem kontrol berumpan balik, ada feedbacknya mas, di mana sinyal kesalahan bergerak merupakan selisih antara masukan dan sinyal umpan baliknya. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Ini ada feedbacknya mas. Nah, feedbacknya ini berupa sensor. Tapi hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Kenapa? Jangan sampai pengiriman data itu telat nanti di samilnya ini. Pada saat telat nanti pembanding antara output dan inputnya atau sektorinya nanti akan terlalu lebih besar. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi di sini blok diagram sistem kendali. Di sini ada penguat, aktuator, plan. Nah, penguat di sini, nah, kendalinya di sini. Nah, ini plannya di sini. Nah, ini berupa sensor. Nah, sensornya macam-macam. Nanti untuk desainnya terserah seperti apa untuk desainnya.
Tapi ini blok diagram kendalinya seperti ini, bahwa untuk sistem kontrol tertutup, nah ini jangan lupa yang terpenting di sini adalah sinyal acuan, set point. Nah, set pointnya itu begini, ilustrasinya seperti ini mas. Sampai itu naik sepeda motor misalkan itu, naik kendaraan, ilustrasinya seperti itu. Naik kendaraan sepeda motor dari rumah ke universitas tertentu. Set point jenengan, nah sampai set misalkan 60 km per jam atau 70 km per jam daya sesuai dengan set point. Nah otomatis pada saat pergerakan sampai menuju ke sini itu kan nggak mungkin akan 70 km per jam konstan itu. Pasti kan ada pengereman, ya, pasti ada apa itu kecepatan. Berarti kan di sini kan ada gangguan. Waktu di sini, nah perannya di sini itu ada gangguan, kan gitu. Nah, set point ini sebagai acuan. Bagaimana pada saat sampean itu keluaran sampai mengerjakan naik kendaraan sepeda motor, begitu kecepatan itu mencapai 80 km per jam, sementara set point di sini adalah 70 km per jam, nah itu daripada sistem kendalinya. Nah, sistem kendalinya di sini. Nah, yaitu tugasnya di sini. Ya Allah, atau bagaimana supaya motor tersebut yang saya kendara itu berjalan konstan, yaitu 70 km per jam. Gangguan yang lain misalkan ternyata 60 km per jam, berarti kan ada gangguan. RPM-nya motor itu karena ada pembebanan, berarti dia kan turun mas. Berarti kan dia turun. Nah, bagaimana fungsi kendali tersebut untuk membandingkan antara luaran dengan set point-nya ini. Jadi set point ini adalah sebagai sinyal acuan. Sinyal acuan bagaimana luarannya itu bekerja sesuai dengan set point yang kita inginkan. Jadi hasil keluaran itu sesuai dengan yang kita inginkan, maka disamin di sini, dibandingkan, di-feedbackkan di sini, jadi dibandingkan. Nah, tugas daripada sistem kendali itu untuk membandingkan antara luaran dengan masukan ini. Nah, macam-macam tadi yang saya bilang untuk pengendalinya itu. Sepakat. Untuk kemarin, kalau untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan di teknik elektro misalkan, itu kita pakai PID. Cuma PID itu kan masih konvensional. Nah, kita tuning. Nah, kita cari parameter PID-nya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencari parameternya secara otomatis, gampangannya itu dengan menggunakan artificial intelligence, yaitu kecerdasan artifisial. Bisa dituning pakai data algoritma, bisa dituning pakai unfolding algoritma, bisa dituning pakai verify algoritma, atau bisa dituning menggunakan fancy misalkan seperti itu. Oke, itu sesuatu kendali mas. Ada yang ditanyakan kira-kira sebelum saya lanjutkan mas? Oh iya pak. Pak, definisi PID tadi apa pak? Maaf pak, kurang jelas pak. PID itu gini mas. Untuk PID itu berarti kan proporsional, integral, dan derivatif dalam sistem kendali itu. Nah, PID itu yang kita gunakan di sini itu biasanya masih konvensional mas. Kita mencari berapa parameter P-nya, berapa parameter I-nya, berapa parameter D. Proporsional itu berarti gain-nya, penguatnya. Misalkan begini, motor, ya kan motor itu dengan RPM sampai manasi motor misalkan, manasi motor itu sampai manasi pada saat kondisi stabil itu butuh waktu katakanlah 5 menit misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya PID, ya bagaimana supaya motor tersebut itu jangan sampai 5 menit mas. Bagaimana menjadi katakanlah 2 menit misalkan. Tetapi kalau proporsional ditinggikan, maka dia akan osilasi. Motornya kecepatannya itu kalau osilasi berarti kan kalau RPM-nya itu katakanlah sampai itu buat 1000 servonya, maka dia akan lebih dari 1000. Nah kalau diteruskan, nah otomatis motor itu kan jadi putarannya nggak karuan karena osilasi. Nah supaya tidak osilasi bagaimana? Nah fungsinya di I-nya itu, integralnya itu, sama derivatifnya, perdamannya itu sebagai perdaman. Nah bagaimana cara pengaturannya? Yaitu P-nya itu berapa,
P-nya berapa, D-nya itu berapa. Itu parameter-parameter itu kalau untuk kita bisa gunakan untuk MATLAB, nah kita bisa pakai MATLAB. Bagaimana mencari parameter PID yang digunakan untuk motor supaya hasilnya itu optimum. Nah gitu, tujuannya seperti itu. Ya, dan ditanyakan. Kalau nggak ada, ini saya lanjutkan ke sini. Misalkan gini, di sini jelas ada kendali, di sini jelas ada plan, dan kita ada data. Bagaimana plan tersebut? Kita buat transfer function-nya, Mas. Jadi kita buat transfer function-nya, kita ubah ya, dari peralatan atau dari sebuah mesin. Nanti kita buat matematikanya. Jadi dari kita buat matematisnya sehingga kita bisa simulasikan plan tersebut. Misalkan kita ambil contoh motor DC saja dengan template tertentu, dengan parameter tertentu, maka plan yang ada di sini ini atau motor DC tersebut kita bisa membuat transfer function-nya menjadi perhitungan matematis. Ya untuk plannya itu, untuk merubah ini jadi supaya bisa kita buat transfer function-nya, maka yang harus kita lakukan di sini adalah menggunakan transformasi Laplace, yaitu pakai matematika Laplace. Jadi transformasi Laplace di sini yang kita gunakan untuk membuat transfer function dari suatu mesin. Oke, ada yang ditanyakan? Itu saja Mas yang dapat saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan, bagi saya sendiri. Sampai di pertemuan berikutnya ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.